dukung korlap, dukung Mubesuk. Dalam itu bukan PSAT, PPSATM. Sampean ngaku pendekar, memperbaiki SRT atau merusak SRT. Tanyakan pada dirimu sendiri. Mas Lanjar merupakan tokoh yang tidak asing di kalangan warga persaudaraan Setia Hati Teratai di kepengurusan Mas Taufik. Dia merupakan orang yang dipercaya Mas Taufik untuk menjadi ketua Yayasan Persaudaraan Setia Hati Teratai. Hal tersebut jelas membuat para pengurus yang tidak pro dengan Mas Taufik semakin bingung. Karena sudah jelas, Mas Lanjar bukanlah pengurus yang aktif mengurusi organisasi, namun baru ikut campur tangan setelah dia pensiun. Awalnya memang saya sejak tahun 68 saya disahkan sebagai pendekar di SRT, tapi ketika PON saya sudah masuk di Akabri sehingga saya tidak bisa berlanjut. Nah, ketika di Akabri tentunya setelah keluar itu saya sebagai seorang polisi, tentunya polisi itu harus berada di semua pihak, di semua golongan masyarakat, sehingga saya tidak ikut berkiprah di PSAT karena saya harus berada di semua golongan. Yang jelas, ini menjadi pertanyaan para sesepuh persaudaraan Setia Hati Teratai. Bagaimana bisa orang yang tidak pernah aktif di organisasi tiba-tiba menjadi seorang pengurus yayasan? Bahkan yang sedang dia perjuangkan saat ini adalah mengembalikan Yayasan Persaudaraan Setia Hati Teratai dari kepemilikan nama perorangan menjadi atas nama organisasi Persaudaraan Setia Hati Teratai. Namun dugaan tersebut ditepis oleh para pengurus Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun, agar para warga Persaudaraan Setia Hati Teratai tidak terhasut oleh mereka yang menganggap bahwa yayasan organisasi ini dikuasai oleh perorangan atau kelompok. Seperti mana kita ketahui bersama, kita memiliki kekayaan hak atas kekayaan intelektual yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana kekayaan intelektual itu semua sudah tertuang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga mulai tahun 2016, 2017, dan 2021. Sehingga kalau tadi disampaikan bahwa dokumen-dokumen itu ada yang meragukan keberadaannya, ini pada hari ini kita akan menunjukkan bahwa dokumen hak atas kekayaan intelektual itu semua berada dalam penguasaan organisasi Persaudaraan Setia Hati Teratai. Sehingga tidak benar kalau ada yang menyampaikan dalam penguasaan orang per orang, sehingga itu semua nanti bisa ditunjukkan pada hari ini oleh Mas Rosadin bahwa dokumen-dokumen semua itu ada di pusat dan dipergunakan untuk kepentingan organisasi. Ya, sehingga ini nanti bisa ditunjukkan, monggo saya sampaikan kepada Mas Rosadin sehingga bisa ditunjukkan kepada kita semua. Terima kasih Kang Mas Tono Suharyanto. Jadi saya akan jelaskan singkat saudara. Jadi pertama adalah ciptaan seni logo Persaudaraan Setia Hati Teratai. Ini asli, tanda tangan asli. Nah, ini seperti logo yang kita pakai selama ini. Yang kedua adalah jenis ciptaan seni logo Setia Hati Teratai. Nah, ini seperti yang kita pakai selama ini juga. Selanjutnya adalah judul desain industri baju seragam pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Teratai. Seperti yang kita pakai selama ini juga. Ini tampak depan, ini tampak samping, dan ini tampak belakang. Sama seperti yang saudara pakai selama ini. Nah, yang lagi sekarang ini apa yang ditanyakan Mas Billy, yang beredar informasi di luar adalah merek kelas 41, di mana peruntukannya adalah salah satu di antara penyediaan latihan olahraga, termasuk pencak silat yang sudah kita lakukan selama ini. Ini tulisan Setia Hati Teratai. Yang kedua adalah sama logo Persaudaraan Setia Hati Teratai. Nah, pengalian merek kelas 41 ini sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di mana dialihkan kepada Kang Mis Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat
Setia Hati Terate. Itu saudara. Dan perlu saya jelaskan hari ini kita juga mempunyai merek kelas 16. Ya, kita juga mempunyai merek 16 sehingga informasi yang beredar di luar bahwa dokumen haki itu tidak ada di kita itu tidak benar. Semua ada di penguasaan pengurus organisasi Setia Hati Terate Pusat. Sampean ngaku pendekar, memperbaiki Setia Terate atau merusak Setia Terate. Tanyakan pada dirimu sendiri.